Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiqul Azam dengan NIM 22108510112. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Kebijakan Transisi Energi Uni Eropa Pasca Pemutusan Kerjasama Gas Rusia. Sebelum itu, dengan hormat, dosen pembimbing satu saya, Dr. Apriwan S.Sos MA, selaku dosen pembimbing 1, dan juga Bapak Rifki Darmawan, S.Hom MSc, selaku dosen pembimbing 2. Latar belakang. Krisis energi Uni Eropa pada tahun 2022 yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina menjadi titik balik penting dalam dinamika kebijakan energi kawasan. Sebelum krisis, Uni Eropa memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap impor energi fosil dari Rusia, khususnya gas alam, yang menjadikan rentan terhadap tekanan geopolitik. Ketika pasokan gas Rusia terganggu, bahkan berhenti, hal ini memicu lonjakan harga energi, inflasi, serta gangguan pada sektor industri dan rumah tangga di berbagai negara anggota. Kondisi tersebut tidak hanya mengungkap kelemahan struktural dalam sistem energi Uni Eropa, tetapi juga mempertegas urgensi untuk membangun kebijakan strategis seperti REPowerEU dan juga mempercepat implementasi European Green Deal. Kedua kebijakan ini berfokus pada sumber energi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta percepatan transisi menuju energi terbarukan. Pada rumusan masalah, krisis energi yang terjadi mengungkap kelemahan struktural dalam sistem energi Uni Eropa, terutama terkait ketergantungan pada Rusia. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas energi sekaligus mencapai target keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlakukan analisis mengenai bagaimana Uni Eropa merespon krisis tersebut melalui kebijakan yang terintegrasi dan efektif untuk memperkuat ketahanan energi regional. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya kebijakan transisi energi Uni Eropa dalam memperkuat ketahanan energi regional pasca pemutusan pasokan gas Rusia pada tahun 2022. Tujuan penelitian adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme respon kebijakan energi Uni Eropa pasca pemutusan gas Rusia. Selain itu, mengidentifikasi instrumen kebijakan yang digunakan Uni Eropa dalam mengatasi krisis energi. Terakhir, membantu menjelaskan dinamika koordinasi antar lembaga dan antar negara anggota dalam implementasi kebijakan transisi energi. Untuk kerangka konseptual, saya menggunakan Regional Environmental Governance dari Peter Haas, yang merujuk pada penekatan bahwa tata kelola energi di tingkat regional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, namun juga interaksi antara institusi regional, norma bersama, serta keterlibatan aktor. Dalam REG ini terdapat 4 poin penting dalam penelitian ini, yaitu adalah norma yang merujuk pada nilai dan prinsip, yang kedua adalah institusi, yaitu adalah interaksi level internasional, nasional, dan lokal, dan selanjutnya itu adalah partisipasi yang merujuk pada mencerminkan keterlibatan berbagai aktor seperti negara, institusi supranasional, dan juga sektor non-negara. Yang terakhir adalah aturan dan praktik yang merujuk pada institusi yang berperan untuk pengordinasian, mengatur, dan juga mengawasi arah jalannya kebijakan. Pada bab 2, saya menjelaskan tentang krisis energi sejak invasi Rusia ke Ukraina menjadi titik balik dalam hubungan energi dan geopolitik kawasan. Sebelum krisis, Uni Eropa bergantung 40% sampai 45% kebutuhan gasnya dari Rusia melalui jaringan pipa Nord Stream, Yamal Europe, dan juga Brotherhood Pipeline. Ketergantungan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomi, tetapi juga keterkaitan geopolitik jangka panjang yang menjadikan energi sebagai alat diplomasi. Terdapat 4 fase yang menandakan bahwa diplomasi energi Uni Eropa dan Rusia ini sudah berlangsung lama, yaitu adalah fase pembentukan, yaitu pada 1970 sampai 1991. Yang kedua adalah fase ekspansi, di mana pada fase ini perusahaan Gazprom
bekerja sama dengan perusahaan gas dari negara-negara Eropa seperti E.ON dari Jerman, Eni dari Italia, GDF Suez dari Perancis gitu. Yang pada fase ketiga itu fase krisis dan ketegangan dimulailah ketegangan konflik antara Rusia dan juga Uni Eropa, di mana pada krisis Ukraina 2006 dan 2009 terjadi ketegangan geopolitik antara Uni Eropa dan juga Rusia. Yang selanjutnya itu adalah tahun 2014 sampai 2022, di mana fase politisasi dan transformasi. Bagaimana mereka yang memiliki konflik di Eropa dan juga Rusia, namun mereka tetap mempertahankan diplomasi gasnya. Selanjutnya adalah interdependensi asimetris dan data ketergantungan energi, di mana konsep interdependensi asimetris, di mana Rusia memiliki structural power advantage yang menguasai sumber daya dan infrastruktur pasokan. Yang kedua adalah Jerman dan Italia yang memiliki kontrak jangka panjang sulit untuk beralih ke sumber alternatif yang lain. Yang ketiga adalah terjadinya rules or lock-in effect, di mana 70% kontrak take or pay yang memaksa negara-negara membayar volume gas meski tidak digunakan. Yang keempat adalah paradoks Eropa yang secara politik adalah menentang Rusia, tetapi juga secara ekonomi tetap bergantung pada Rusia. Yang selanjutnya adalah krisis energi gas 2006 dan 2009 menjadi dasar bahwa Uni Eropa sadar bahwa diversifikasi mereka tetap menjadi lambat karena biaya infrastruktur yang sangat tinggi. Berikut adalah dampak krisis energi 2022, itu harga gas melonjak dari 49 euro per megawatt hour sampai 339 euro per megawatt hour pada tahun 2022. Impor gas yang menurun dari 40% dari pasca prakrisis, inflasi yang terjadi di kawasan Uni Eropa. Yang selanjutnya adalah harga energi naik 400% menurut World Bank. Dan juga adalah gas Rusia yang di Uni Eropa yang dikurangi atau ditekan oleh Rusia menjadi 8% dari 45%. Pada bab 2 itu adalah dampak geopolitik invasi oleh respon awal Uni Eropa. Terjadi bagaimana geopolitik energi Rusia sengaja digunakan untuk infrastruktur atau senjata strategis dari Rusia. Yang kedua adalah inflasi pangan, di mana inflasi tidak hanya listrik dan juga tetapi juga kebutuhan pokok seperti gandum dan juga harga pupuk itu naik juga di Uni Eropa. Selanjutnya adalah gangguan industri, di mana Uni Eropa terpaksa melonggarkan aturan state aid, di mana negara-negara anggota dapat menyelamatkan energi mereka untuk keberlangsungan industri mereka. Yang selanjutnya adalah respon awal Uni Eropa, di mana yang pertama adalah koordinasi dan solidaritas, di mana terdapat beberapa program yaitu Safeguard from Winter, di mana negara-negara sepakat untuk menghemat pemakaian gas, dan juga mekanisme solidaritas energi yang berkomitmen untuk membantu negara-negara yang terjadi gangguan. Ketiga adalah platform pembelian gas untuk meningkatkan posisi tawar Uni Eropa terhadap pemasok internasional. Yang kedua adalah Repower EU Plan yang mendiversifikasikan pasokan energi dari impor LNG dari Amerika Serikat, Qatar, Norwegia, dan Aljazair, dan juga percepatan energi terbarukan yang mendukung European Green Deal juga. Yang selanjutnya adalah efisiensi energi di seluruh rantai nilai. Yang ketiga adalah European Green Deal yang awalnya dibangun pada tahun 2019 dipercepat implementasinya
menjadi tujuan atau pilar utama negara Uni Eropa untuk keberlangsungan energi. Dan juga dana yang disuntikkan kepada European Green Deal sebanyak 270 miliar euro menurut Recovery dan Resilience Facility-nya Uni Eropa. Selanjutnya adalah Security Sector Energy Transition, di mana Repower EU Plan dan juga European Green Deal merupakan suatu kebijakan yang saling melengkapi, di mana Repower EU sebagai respon cepat terhadap krisis geopolitik, sementara EGD, European Green Deal, sebagai blueprint jangka panjang untuk ketahanan energi Uni Eropa. Di sini ada beberapa fase di mana terdapat setiap tahun itu ada beberapa program yang diluncurkan oleh Uni Eropa untuk keberlangsungan gas. Pertama adalah pada tahun 1990-an, itu adalah awal kebijakan dari iklim ETS dari Kyoto Agreement pada tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat Fit for 55 package, di mana mereduksi emisi 55% pada tahun 2030. Pada tahun 2019, Paris Agreement, di mana revolusi kebijakan Uni Eropa menargetkan membatasi kenaikan suhu 2 Celsius, mendorong Uni Eropa menyeluruh merujuk pada climate neutrality pada tahun 2050. Pada tahun 2022, Repower EU Plan sebagai respon langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina menjadi akselerasi dari European Green Deal itu sendiri gitu, dan memobilisasi dana 300 miliar euro melalui RRF. Selanjutnya adalah faktor lahirnya European Green Deal, 7 faktor. Yang pertama adalah intensifikasi krisis iklim, komitmen internasional, laporan IPCC, juga ambisi Uni Eropa dalam mempertahankan kepemimpinan global di dalam kebijakan iklim. Selanjutnya adalah mengurangi kerugian biodiversitas mengancam pertahanan ekologis kawasan Uni Eropa. Dan juga ada tekanan dari masyarakat sipil dan juga lembaga aktivis lingkungan juga. Yang terakhir adalah gerakan Fridays for Future untuk melegitimasi sosial dan juga urgensi politik. Selanjutnya adalah European Green Deal dan sinergi dengan Repower EU, di mana European Green Deal sebagai blueprint atau pilar utama menargetkan netralitas karbon 2050, Fit for 55 package, di mana mereduksi emisi 55% pada tahun 2030 melalui beberapa programnya seperti RED3, ETS, dan juga Carbon Border Adjustment Mechanism, Efficiency Directive. Dan juga selanjutnya adalah Carbon Border Adjustment Mechanism, di mana CBAM berlaku pada Oktober 2023 yang menginternalisasi standar iklim Uni Eropa ke perdagangan eksternal. Yang keempat adalah Just Transition Fund, di mana alokasi wilayah yang bergantung kepada sumber gas energi fosil seperti Jerman, Rumania, dan juga Finlandia. Yang selanjutnya adalah European Hydrogen Bank, di mana dana 3 miliar euro untuk membuka hidrogen terbarukan, di mana target European Hydrogen Backbone ini, di mana targetnya pada tahun 2040 ada 40.000 kilometer saluran pipa. Yang selanjutnya adalah sinergi Repower EU dan juga European Green Deal, di mana untuk pertama Repower EU mempercepat EGD, di mana dana Repower EU langsung mendukung investasi transisi energi yang awalnya lebih lambat. Yang kedua adalah wind plus solar through fossil, di mana Repower EU juga menyumbang 44,7% produksi listrik Uni Eropa, angin 17,2%, surya 9,8%, dan juga air 11,5%.
Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah gitu. Selanjutnya adalah sinergi hidrogen hijau, di mana EGD dan juga Repower EU menempatkan hidrogen terbarukan sebagai komponen utama dekarbonisasi industri berat dan transportasi. Yang selanjutnya itu adalah institutional learning, di mana sistem monitoring terstruktur itu termasuk dalam laporan, sehingga nanti laporan-laporan yang dikumpulkan dapat dievaluasi untuk penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan dan juga penyesuaian kebijakan yang terjadi di masa sekarang. Selanjutnya adalah dilema security and climate, di mana perluasan terminal LNG yang berumur 30 sampai 40 tahun berpotensi stranded access atau kehilangan nilai, di mana ketegangan negara-negara yang menganut security first dan climate first belum sepenuhnya terselesaikan pada saat krisis. Di sini selanjutnya itu adalah dimensi keadilan dalam tata kelola multi-level Just Transition Fund, di mana integrasi Repower EU ke dalam kerangka European Green Deal membawa tantangan pada tata kelola multi-level. Penelitian di seperti negara Finlandia, Prancis, Jerman, dan Rumania mengungkapkan bahwa pemaknaan Just Transition ini sering tidak selaras dengan level pemerintah, dan fenomena ini disebut kan telephone without wire, antara visi Uni Eropa yang tidak sejalan dan kebutuhan komunikasi lokal yang tidak terpenuhi gitu. Alokasi Transition Fund, yang pertama ada Jerman mendapatkan share 12% karena mereka memiliki wilayah bekas tambang di Bara, Lusatia, dan Ruhr yang dapat ditransformasi menjadi industri besar. Yang kedua adalah Rumania, kawasan Jiu Valley bergantung pada penambangan batu bara, risiko sosial dan ekonomi tinggi. Dan selanjutnya adalah Prancis, di mana mendapatkan share 6%, di mana wilayah industri berat Nord Pas de Calais yang sedang transformasi menjadi pusat energi. Selanjutnya adalah Finlandia yang memiliki share terbesar, yaitu petani gambut di wilayah utara yang paling terdampak kebijakan pengurangan bahan bakar gambut. Ketegangan ini merujuk pada visi idealis tentang just transition yang sering diterjemahkan menjadi kebijakan yang kurang responsif karena tidak memenuhi kebutuhan komunitas lokal dan juga seperti petani gambut di Finlandia dan juga penambang di Rumania. Selanjutnya itu adalah kerangka REG dari Peter Haas, di mana ada 5 adalah norma, institusi, partisipasi, aturan, dan praktik, di mana pertama adalah norma, di mana keyakinan komunitas epistemik yang membentuk legitimasi tindakan kolektif, dan juga norma juga menguatkan dari respon situasional menjadi doktrin permanen. Yang kedua adalah kapasitas institutional learning dan adaptive responsive yang berasumsi pada dasar kebijakan, bukan hanya spesifik. Yang ketiga adalah keterlibatan inklusi negara, sektor swasta, epistemic communities, dan juga aktor subnasional dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Yang keempat, aturan, yaitu adalah instrumen hukum yang menerjemahkan norma bersama menjadi kewajiban yang mengikat untuk ditegakkan. Selanjutnya yaitu adalah praktik di mana internalisasi dan implementasi aktual kebijakan regional ke dalam sistem domestik negara-negara yang ukuran efektivitas governance-nya yang sesungguhnya. Ini dapat dijelaskan bagaimana implementasi terhadap bantuan negara-negara yang memiliki kesulitan dalam membangun infrastruktur energi mereka gitu.
Selanjutnya adalah analisis REG, norma dan institusi. Untuk norma, ada pembentukan norma yang dibangun ketika sejak krisis gas 2006-2009 dan memproduksi dan berkolaborasi dengan komunitas epistemik kayak IE, International Energy Agency, ENSOG, Bruegel yang memproduksi knowledge yang dapat melegitimasi norma secara konsisten. Selanjutnya adalah proses framing, di mana epistemic communities mendefinisikan ketergantungan pada Rusia sebagai ancaman struktural, bukan sekedar ekonomi, namun ini mendorong kepada koordinasi respon kebijakan. Yang selanjutnya yaitu adalah internalisasi melalui Repower EU, di mana Repower EU adalah ekspresi institusional dari norma bersama ketahanan energi yang memperhatikan kepentingan kolektif Uni Eropa yang tidak bisa diserahkan oleh mekanisme pasar bilateral. Selanjutnya adalah bukti resiliensi norma, di mana meskipun krisis mereda, ada Regional Council, ada European Commission juga tetap menetapkan batas pemakaian energi itu masih di 15%. Selanjutnya itu adalah institusi dan institutional learning, mana yang pertama adalah arsitektur institusi Uni Eropa, di mana Komisi Eropa sebagai motor atau pilot dari inisiatif kebijakan yang didukung oleh Dewan Menteri, 27 Menteri, dan forum keputusan kolektif seperti ENSOG dan Acer. Untuk ENSOG dan Acer sebagai koordinator teknis. Yang kedua adalah first versus second order learning, di mana pada tahun 2009 krisis yang terjadi di Ukraina, first order learning yaitu merubah kebijakan spesifik, dan pada tahun 2022 terjadi lagi krisis energi yang menggunakan second order learning, mana paradigma fundamental yang merujuk pada security first dari banding pada market first. Selanjutnya adalah kecepatan respon regulasi, di mana kurang dari 6 bulan sejak invasi terdapat 3 regulasi darurat yang disahkan oleh European Commission. Yang selanjutnya adalah institusi sebagai platform pembelajaran, di mana rekomendasi teknis lembaga seperti International Energy Agency, ENSOG, dan juga lembaga riset langsung menerjemahkan beberapa kebijakan konkret, di mana institusi Uni Eropa bukan birokrasi kaku, melainkan platform pembelajaran dinamis. Analisis REG selanjutnya adalah partisipasi, di mana Dewan Energi, Forum 27 Menteri Energi yang menyepakati regulasi dan kebijakan regional, Gas Coordination Group, Epistemic Communities, sektor swasta, krisis pada tahun 2022 yang diperluas oleh partisipasi dan juga pendekatan lebih dirigiste untuk koordinasi Uni Eropa dalam pembelian bersama dan negosiasi kontrak LNG. Selanjutnya adalah tantangan, di mana Eropa Tengah dan Eropa Timur lebih bergantung kepada gas energi Yugoslavia. Sini terjadinya ketegangan negosiasi kebijakan untuk keberlangsungan energi Eropa. Selanjutnya adalah aturan, di mana ada beberapa aturan seperti Third Energy Package, pemisahan kepemilikan jaringan. Yang kedua adalah Regional Council, di mana pengurangan konsumsi gas yang hanya 15%. Yang selanjutnya adalah RED 3, mana selanjutnya untuk analisis REG, partisipasi, aturan dan praktik, yaitu adalah
em, praktik di mana 3 kategori negara itu pelopor seperti Jerman, Denmark, dan juga Belanda, dan juga dilema seperti Polandia, Hungaria, dan juga negara Mediterania seperti Spanyol, dan juga adalah Denmark yang memiliki 77% EBT, dan juga Polandia yang memiliki EBT terendah itu 17,8%. Ya, di mana variasi ini mencerminkan perbedaan kapasitas energi profil atau pembangunan infrastruktur energi yang jomplang. Terus ada gas Rusia yang awalnya 40% yang tersalurkan ke Uni Eropa, sekarang hanya 15%. Nah, ini digantikan oleh diversifikasi energi melalui kerjasama Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia. Selanjutnya adalah pembangunan terminal regasifikasi LNG adalah rekonfigurasi di mana jaringan pipa aliran dua arah. Nah, di mana path dependencies positif itu adalah investasi infrastruktur baru yang insentif kuat untuk mempertahankan praktik ketahanan energi yang baru. Selanjutnya adalah tata kelola energi Uni Eropa menjadi referensi global untuk solidaritas wajib dalam mencapai target. Sebelumnya saya akan mengulang kembali terkait aturan di mana energi package memiliki fondasi yang liberalisasi dan juga pemisahan kepemilikan jaringan regulator dan independen. Selanjutnya adalah Regional Council pada tahun 2022 nomor 1369 yang pertama kali dalam sejarah Uni Eropa dalam mewajibkan hukum untuk pengurangan konsumsi gas sebanyak 15%. Selanjutnya adalah solidaritas energi wajib surplus gas yang harus disuplai ke negara-negara yang kekurangan gas. Selanjutnya adalah di RID 3 target EBT 42,5% pada tahun 2030 sebagai kewajiban yang mengikat, bukan lagi indikatif. Menurut International Energy Agency, respon regulasi 2022 ini adalah contoh paling komprehensif untuk penggunaan instrumen regulasi untuk akselerasi transisi energi Uni Eropa. Selanjutnya adalah regulatory template, di mana regulasi Uni Eropa mengharmonisasikan kerangka domestik plus komisi monitoring dan enforcement kepatuhan yang memaksa kepatuhan. Yang pertama adalah kepatuhan aktor atau inducement yang menurut Haas memberikan pemberian insentif material seperti dana, akses pasar, dan keistimewaan regulasi sebagai imbalan atas kepatuhan aktor terhadap norma regional gitu. Aktor mematuhi bukan karena normatif atau ancaman sanksi, karena kepatuhan ini menghasilkan keuntungan material yang konkret dan terukur. Seperti yang di contoh kayak Recovery dan Resiliency Facility, RRF, juga Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, Project of Common Interest, PCI, dan juga keterbatasan inducement. Selanjutnya itu adalah coercion, di mana mekanisme pemaksaan yang membuat ketidakpatuhan menjadi mahal secara politik, ekonomi, dan hukum. Mencakup instrumen hukum yang mengikat, infringement proceedings, tekanan reputasi melalui monitoring publik, dan juga isolasi dari proses pengambilan keputusan kolektif. Ini memuat pada regulasi darurat yang mengharuskan negara Uni Eropa mengurangi konsumsi gas 15%. Juga mekanisme kepatuhan itulah National Energy Climate Plans, mencakup 5 dimensi energi Union.
Selanjutnya adalah sanksi kolektif seperti embargo batubara dan embargo minyak terhadap Rusia. Selanjutnya yaitu adalah instrumen transformatif seperti kebijakan RID3 dan EU ETS yang um, mengharuskan mekanisme tracking transparan dan memaksa ETS membeli izin emisi internalisasi biaya eksternal lintas lingkungan ke struktur biaya perusahaan. Batas pemaksaan, keterbatasan coercion di mana Polandia memiliki 70% listrik batubara tidak bisa dipaksakan transisi cepat karena mereka akan mendapatkan masalah dari sosial ekonomi yang serius. Selanjutnya adalah kepatuhan aktor persuasion, di mana kepatuhan ini lahir sejatinya bahwa regulasi adalah tindakan yang tepat untuk mengatasi suatu tantangan atau masalah yang berdasarkan bukti ilmiah dan juga argumen yang normatif. Di sini ada seperti International Energy Agency (GRC) sebagai sumber persuasi, pergeseran keyakinan industri, hidrogen hijau, peer learning antar negara, keterbatasan persuasion. Nah, selanjutnya adalah sinergi tiga mekanisme. Ini adalah coercion yang memaksa aktor mengambil tindakan konkret, inducement yang memberikan alasan ekonomi untuk bertindak, dan persuasion yang membangun keyakinan bahwa keputusan itu adalah tindakan yang benar. Jadi terdapat tiga penemuan fundamental penelitian yang ditemukan oleh peneliti. Pertama adalah krisis 2022 sebagai katalisator transformasi struktural, mana krisis energi 2022 itu bukan hanya sekedar kegangguan teknis, namun adalah adanya katalisator transformasi paradigma yang dari market first menuju security first, dan juga interdependensi Uni Eropa dan juga Rusia memiliki terbukti bersifat asimetris, tidak sejalan. Temuan kedua yaitu adalah respon kebijakan Uni Eropa yang lebih cepat dan komprehensif dari ekspektasi, di mana Repower EU menurunkan share gas Rusia atau ketergantungan gas Rusia dari 40% ke 8%. Dan juga temuan ketiga adalah kerangka Regional Environmental Governance karya Peter Haas dan bukti relevan applicable, di mana 5 kriterianya itu norma, institusi, partisipasi, aturan, praktik, dan berhasil mengidentifikasi dinamika tata kelola energi. Tiga mekanisme kepatuhan ini bekerja sinergis secara inducement, coercion, dan juga persuasion. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.